Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan mencoba memahami mengenai personal selling dan direct marketing. Kita mulai dari membayangkan sebuah perusahaan yang telah melakukan semua pendekatan pemasaran modern. Digital ads sudah dijalankan setiap hari, konten media sosialnya rapi, awareness meningkat, trafficnya tinggi, dan brand juga sudah mulai dikenal secara luas. Namun, ketika laporan penjualan keluar, ternyata grafiknya tetap datar. Nah, tentu ini membuat sebuah pertanyaan yang sederhana. Jika pemasarannya sudah kuat, kenapa penjualannya tidak ikut naik? Dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering melihat contoh seperti ini. Ada showroom mobil yang brandingnya keren tapi salesnya pasif. Produknya bagus tapi konsumen bingung karena tidak ada yang menjelaskan. Ada juga perusahaan B2B besar ya, tapi kehilangan klien hanya karena follow up-nya yang tidak konsisten. Pola ini sangat sering terlihat. Perusahaan sering fokus pada aktivitas marketing tapi lupa bahwa keputusan pembelian, terutama produk bernilai tinggi atau berharga mahal, itu sering terjadi karena interaksi manusia ke manusia. Nah, kalau kita pikirkan kembali, iklan memang bisa membuat konsumen tertarik, brandingnya bisa membuat pelanggan jadi penasaran atau calon pelanggan menjadi penasaran, tapi yang membuat calon konsumen itu memutuskan untuk yakin dan percaya melakukan keputusan pembelian seringkali itu adalah salesnya. Nah, menurut Kotler dan Keller, pemasaran itu tidak hanya berhenti pada aktivitas menarik minat. Pemasaran baru berhasil ketika pelanggan benar-benar mengambil keputusan pembelian, menggunakan produk, dan loyal dalam jangka panjang. Dan proses itu terjadi ketika tenaga penjualan atau yang sering kita sebut dengan sales force atau salesman, itu mampu menjelaskan nilai produknya, mampu memberikan atau memberikan keyakinan untuk membeli dan membangun hubungan terhadap pelanggan. Tanpa pengelolaan sales force atau salesman ini dengan baik, strategi pemasaran akan berhenti sebagai aktivitas, bukan sebagai hasil. Dan ternyata fenomena ini juga bukan asumsi saja. Penelitian McKinsey menunjukkan bahwa 70% keputusan pembelian B2B dipengaruhi langsung oleh interaksi dengan tenaga penjualan atau sales force. Gallup juga menemukan bahwa salesperson yang engage itu meningkatkan revenue perusahaan hingga 20% lebih tinggi dibanding yang tidak. Nah, bahkan di industri retail, Harvard Business Review melaporkan penjual yang terlatih atau salesman yang terlatih itu dapat meningkatkan conversion rate hingga 30 hingga 50%. Artinya, hubungan antara marketing dan penjualan bukan sekedar linear, tetapi saling menentukan. Nah, dalam video ini kita akan masuk ke beberapa poin materi yang dipaparkan oleh Kotler dan Keller. Yang pertama mengenai apa itu personal selling dan direct marketing. Kemudian kita juga akan membahas peran strategis dari sales dalam pemasaran, bagaimana mendesain sales force atau sales force design, struktur dan ukuran tenaga penjualan, sistem kompensasi dan motivasi sales, pelatihan dan supervisi dalam sales, evaluasi kinerja dan produktivitas sales, dan bagaimana perusahaan modern mengintegrasikan teknologi dan CRM untuk memperkuat kinerja penjualan. Harapannya, kita tidak hanya memahami konsepnya, tetapi juga bisa melihat bagaimana konsep ini bekerja di dunia nyata. Nah, kalau kita bisa memahami materi ini, kita tidak hanya mengerti bagaimana menjual, tapi juga bisa mendesain sistem penjualan yang bekerja, bahkan ketika kita tidak berada di sana. Ini adalah fondasi penting bagi manajer, pemasar, konsultan, atau siapapun yang ingin mendorong pertumbuhan bisnisnya secara berkelanjutan. Baik, pertama itu mengenai personal selling. Apa itu personal selling? Kotler dan Keller dalam Marketing Management edisi 15 itu mendefinisikan personal selling ini sebagai interaksi langsung antara tenaga penjual dengan calon pelanggan dengan tujuan membangun hubungan, memberikan informasi, serta mendorong terjadinya transaksi. Jadi kuncinya adalah interaksi personal, manusia ke manusia, baik tatap muka, telepon, video call, atau chat yang sifatnya dua arah. Nah, mengapa ini penting? Karena personal selling ini mengisi gap atau kesenjangan yang tidak bisa diisi oleh iklan atau konten pemasaran.
seperti bisa menjelaskan lebih dalam mengenai produknya, bisa memberikan solusi yang sesuai dengan permasalahan produk, juga bisa membangun terutama rasa percaya terhadap produk. Nah, marketing mungkin bisa membuat pelanggan aware atau meningkatkan interest pelanggan terhadap produk, tapi personal selling membuat pelanggan itu yakin dan percaya untuk melakukan keputusan pembelian. Nah, pelaku personal selling inilah yang kemudian kita sebut sales force, salesman, atau sales. Kotler membagi peran sales ini menjadi beberapa fungsi yang penting. Yang pertama itu prospecting, mencari, mengidentifikasi calon pelanggan yang potensial. Kemudian communicating, menjelaskan nilai produk, menawarkan solusi, dan memberikan klarifikasi. Kemudian servicing, mendukung pelanggan setelah pembelian dalam bentuk follow up, bantuan teknis atau edukasi. Juga information gathering, mengamati tren pasar, melihat harga pesaing bagaimana, respon pelanggan terhadap produk bagaimana. Ini sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh marketing secara real time. Dan yang paling penting, sales itu menciptakan trust equity dalam membangun relationship dengan pelanggan. Inilah mengapa meskipun digital berkembang pesat, personal selling akan tetap menjadi pilar utama dalam produk, terutama yang bernilai tinggi atau berharga mahal dan yang memiliki proses pembelian yang kompleks. Nah, kemudian direct marketing. Direct marketing ini sendiri adalah aktivitas pemasaran yang dilakukan langsung kepada konsumen atau segmen tertentu untuk menghasilkan respons atau transaksi tanpa perantara. Contohnya dalam buku-buku Kotler itu adalah email marketing, semacam WA blasting, SMS broadcast, sosial media DM, dan seterusnya. Ciri-ciri utama itu biasanya dipersonalisasi dan disegmentasi terhadap pasar tertentu dan diberikan CTA atau call to action yang langsung bisa diklik sehingga calon pelanggan bisa langsung masuk ke keputusan pembelian. Nah, untuk membedakannya ada sekitar 5 aspek utama yang menjadi perbedaan inti antara personal selling dan direct marketing. Dari aspek interaksi, personal selling itu sifatnya adalah dialog dua arah yang bersifat langsung. Sementara direct marketing itu tidak selalu dalam bentuk dialog. Kemudian biaya per pelanggannya, personal selling ini cenderung lebih tinggi, sementara direct marketing itu lebih rendah biaya per pelanggannya. Untuk skala atau cakupan juga personal selling tentu lebih kecil, menyasar orang per orangan, sementara direct marketing ini bisa bersifat masif, karena bisa dikirimkan melalui email atau WhatsApp blasting dan seterusnya. Efektivitasnya juga dibedakan menjadi dua. Personal selling itu lebih dinilai efektif terhadap produk yang kompleks atau mahal seperti mobil, rumah, sementara direct marketing itu lebih cocok untuk atau lebih efektif untuk produk yang sederhana. Nah, dari aspek output juga personal selling dan direct marketing ini berbeda. Output yang diharapkan dari personal selling itu lebih kepada hubungan jangka panjang atau relationship dengan pelanggan, sementara direct marketing ini tujuannya adalah respons atau transaksi yang sifatnya lebih cepat. Jadi kalau kita gambarkan, personal selling ini high touch selling atau tujuannya adalah kedalaman hubungan dengan pelanggan, penjualannya bersifat dalam. Sementara direct marketing itu high scale, memiliki cakupan yang lebih luas. Nah, Kotler dan Keller juga menyatakan bahwa strategi modern sering menggunakan gabungan dari keduanya, baik dari personal selling digabungkan dengan direct marketing. Contohnya direct marketing yang menghasilkan leads, kemudian personal selling yang bertugas untuk mengonversi leads ini menjadi penjualan. Nah, kemudian bagaimana perusahaan menggabungkan keduanya? Biasanya itu marketing itu fungsinya melalui email automation ya, dilakukan email terhadap banyak calon pelanggan. Kemudian jika ada respon, nanti salesperson lah yang memfollow up prospek yang paling engage atau paling tertarik dengan produk. Nah, kapan personal selling ini lebih unggul? Personal selling ini lebih efektif ketika
digunakan untuk menjual produk yang mahal atau kompleks seperti mobil, layanan B2B, real estate, dan juga produk-produk yang membutuhkan hubungan jangka panjang yang penting. Itulah mengapa perusahaan teknologi seperti masih mengandalkan personal selling meskipun digital marketing berkembang. Nah, kapan direct marketing ini lebih unggul? Direct marketing ini unggul ketika perusahaan punya database yang besar, produknya relatif mudah dipahami, transaksinya bisa dilakukan dengan cepat, sistem penjualannya bisa diotomatisasi, dan pelanggan itu cenderung butuh sentuhan yang minimal, cukup satu kali lihat informasi kemudian membeli produk. Nah, contohnya itu produk-produk yang bisa ditawarkan pada e-commerce. Nah, jadi kalau kita lihat inti dari kemudian bagaimana hubungan keduanya dalam membangun strategi pemasaran modern. Kotler dan Keller menyatakan bahwa strategi pemasaran modern itu sering menggabungkan keduanya. Peran direct marketing adalah menghasilkan leads, sementara personal selling mengonversi leads tersebut menjadi penjualan. Nah, hasilnya nanti akan yang sering dikenal dengan model integrated marketing communication, di mana personal selling menjadi titik akhir yang menentukan keberhasilan seluruh funnel. Nah, kapan personal selling lebih unggul? Menurut Kotler, personal selling ini lebih efektif ketika digunakan untuk menjual produk yang mahal atau kompleks seperti mobil atau real estate dan yang membutuhkan keputusan pembelian yang bersifat jangka panjang, atau ketika pelanggan itu butuh demo atau uji coba atau konsultasi dan memiliki banyak-banyak pertanyaan yang harus dijawab terkait produk. Lalu kapan direct marketing ini lebih unggul? Direct marketing ini lebih unggul ketika perusahaan itu punya database yang besar, produknya relatif mudah dipahami dan bisa melakukan transaksi dengan cepat. Sistem penjualannya bisa dalam bentuk yang terotomatisasi. Contohnya seperti produk-produk yang ada di e-commerce, tinggal klik, kemudian pelanggan bisa langsung membeli. Nah, jadi inti dari poin pertama ini adalah personal selling itu memberikan kedalaman hubungan, sementara direct marketing itu jangkauan dan skalabilitasnya lebih tinggi. Nah, perusahaan modern menggunakan keduanya ini secara sinergis untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Sekarang kita masuk pada poin yang kedua. Apa peran strategis dari sales force atau tenaga penjual dalam pemasaran? Sales sebagai relationship builder, value creator, dan market intelligence. Kotler Keller itu menegaskan bahwa sales force atau tenaga penjualan ini bukan sekedar orang yang menjual saja, tetapi bagian integral dari sistem pemasaran yang bertugas untuk menciptakan nilai, membangun hubungan, dan menggerakkan keputusan pembelian. Yang pertama, sales itu adalah wajah dari perusahaan, representing the company. Bagi banyak pelanggan, itu sales adalah pintu pertama dan terakhir yang mereka ketemu, sehingga pelanggan ini akan melihat bagaimana sikap sales, bagaimana cara sales menanggapi pertanyaan, kemampuan sales dalam menjelaskan nilai-nilai produk, dan bagaimana ketulusan sales itu dalam membantu pelanggan untuk mengetahui mengenai produknya. Nah, semua ini kemudian akan membentuk persepsi konsumen terhadap brand. Nah, brand ini bisa dibangun melalui campaign yang besar, tetapi bisa runtuh oleh interaksi 10 detik dengan salesperson yang salah. Inilah mengapa Kotler menyebut sales itu sebagai company ambassador. Nah, kemudian, sales juga merupakan relationship manager. Inilah peran yang penting di era kompetisi yang ketat seperti saat ini. Jadi sales itu tidak hanya melakukan transaksi, tapi juga membangun kepercayaan, keakraban, kredibilitas, dan interaksi yang berulang dengan pelanggan. Hubungan ini yang akan menciptakan apa yang Kotler sebut itu sebagai relationship equity. Modal yang merupakan modal yang didapat dari hubungan perusahaan dengan pelanggan sebagai keunggulan jangka panjang. Contohnya itu sales otomotif yang menjaga komunikasi tentu akan menghasilkan repeat order juga terhadap keluarga pelanggan.
Kemudian sales B2B yang memahami proses kliennya, proses bisnis kliennya, itu akan mempengaruhi keputusan jangka panjang klien, karena jika kliennya nyaman, klien akan melakukan repeat order. Nah, hubungan yang baik ini dinilai sebagai aset, bukan hanya sekedar efek aktivitas. Kemudian sales juga dilihat sebagai sumber dari market intelligence, the ears of the company. Tidak ada bagian perusahaan yang lebih dekat dengan pelanggan itu daripada sales. Kotler menyebut ada 3 jenis market intelligence yang paling sering dikumpulkan oleh sales. Yang pertama itu informasi kompetitif. Berapa sih harga pesaing sekarang? Kemudian apa promo terbaru yang dilakukan oleh kompetitor? Kemudian bagaimana strategi kunjungan terhadap calon pelanggan? Bagaimana kualitas layanan kompetitor terhadap perusahaan kita? Nah, kemudian juga jenis yang kedua adalah informasi pelanggan. Jadi sales itu akan mengetahui apa saja kebutuhan-kebutuhan baru dari pelanggan, apa saja keluhan-keluhan pelanggan, apa pain points yang belum terjawab oleh produk, kemudian bagaimana potensi switching dari pelanggan. Lalu sales juga lebih mengetahui informasi tren pasar. Sales itu lebih memahami perubahan preferensi calon pelanggan, bagaimana pergeseran pola konsumsi, apa bentuk teknologi baru yang diminta oleh pelanggan, dan informasi ini tentu sangat berharga untuk mengembangkan produk atau developing the product. Juga penting untuk merancang strategi seperti pricing strategi. Sangat penting untuk mendesain campaign marketing yang cocok, itu bagaimana. Juga bisa digunakan untuk melihat segmentasi pelanggan dan sangat mempengaruhi keputusan-keputusan manajemen. Nah, Kotler itu menekankan bahwa sales adalah sensor lapangan yang memberikan data yang tidak akan atau sulit didapat dari laporan riset yang formal. Nah, kemudian sales juga merupakan value creator, bukan hanya sekedar penjual. Dalam pandangan modern Kotler, salesperson itu bukan hanya bertujuan untuk menciptakan transaksi, tapi juga sebagai seorang problem solver, konsultan, advisor, juga value creator. Sales ini menciptakan nilai melalui rekomendasi secara personal. Nanti sales akan menyampaikan kebutuhan pelanggannya ini, maka produk yang cocok adalah ini. Nah, tentu nilai terbesarnya juga justru bukan pada produknya, tetapi pada kompetensi sales dalam membantu pelanggan dalam memahami solusi permasalahannya. Kemudian sales juga merupakan penggerak hubungan marketing dengan customer, linking marketing and customer. Kotler dan Keller menekankan bahwa sales lah yang mengonversi hasil kerja marketing menjadi penjualan nyata. Jadi marketing menciptakan awareness atau interest, kemudian sales menciptakan engagement, purchase, dan loyalty. Tanpa sales, banyak program marketing hanya berhenti di awareness. Namun tanpa marketing, sales juga kehilangan pintu masuk ke pelanggan. Jadi sales merupakan penghubung kritis antara strategi pemasaran dan realitas keputusan pelanggan. Nah, lalu peran sales juga merupakan sebagai advantage kompetitor atau menjadi keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Nah, Kotler menyebut keunggulan kompetitif ini bisa dibangun melalui tim sales yang lebih baik dengan sistem kunjungan yang lebih disiplin, salesperson dengan skill negosiasi yang tinggi, dan sales force yang punya hubungan lebih kuat dengan pelanggan. Nah, di industri tertentu, kualitas sales ini lebih menentukan daripada kualitas produk. Seperti di industri otomotif, B2B, dan layanan keuangan. Nah, jadi inti besar dari poin 2 ini, tenaga penjualan atau sales force itu bukan hanya fungsi operasional, tapi merupakan fungsi strategis yang mempengaruhi customer experience, mempengaruhi pertumbuhan jangka panjang, dan merupakan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Sekarang kita masuk pada agenda kita yang ketiga, atau poin materi yang ketiga, yaitu struktur sales force. Coba kita bayangkan begini, kita di perusahaan itu punya 20 orang sales. Mereka rajin, semangat, kompeten, tapi setelah 3 bulan
ada wilayah yang orderannya ramai, sementara di wilayah lain itu sepi. Ada sales yang kewalahan, ada yang santai-santai saja, ada produk yang terjualnya tinggi, ada juga yang tidak terjual sama sekali. Nah, tentu ini menjadi sebuah tanda tanya besar, penyebabnya apa? Nah, tentu ini kalau dianalisa bukan hanya salah sales saja, tapi itu merupakan kesalahan struktur. Nah, struktur sales force itu ibarat peta jalan. Jika petanya berantakan, seberapa hebat pun drivernya maka tetap akan tersesat. Nah, Kotler dan Keller membagi struktur sales itu menjadi 4. Yang penggunaannya ini bisa seringkali dikombinasikan. Untuk pembagian pertama dari struktur sales itu, struktur sales force, pertama menggunakan struktur teritorial. Ini adalah struktur paling sederhana dan paling banyak dipakai. Satu sales itu digunakan untuk satu wilayah. Kelebihannya ini bisa mengurangi tumpang tindih antar sales, biaya yang lebih hemat, dan sales yang diletakkan pada wilayah tersebut tentu bisa mengenal wilayah yang lebih baik. Nah, ini cocok untuk perusahaan-perusahaan dengan produk yang homogen. Nah, jadi kamu di bagian Padang Utara, yang ini di bagian Padang Selatan, seperti itu, lebih simpel. Nah, kemudian ini digunakan jika produk itu kita menjual banyak produk ke pelanggan, kita menjual banyak produk yang sama ke banyak pelanggan di wilayah yang berbeda. Dan ini digunakan jika efisiensi perjalanan itu dinilai penting, dan itu juga lebih cocok untuk perusahaan yang belum butuh spesialisasi dalam produk. Kemudian struktur yang kedua itu adalah struktur product sales force structure. Nah, struktur ini dibagi berdasarkan kelompok produk. Tujuannya membuat sales menjadi spesialis yang benar-benar menguasai satu tipe produk. Jadi difokuskan pada satu jenis produk saja. Nah, ini kelebihannya, ini dapat memperkuat technical expertise dari sales, cocok untuk produk yang kompleks atau beragam, sehingga pelanggan itu ketika bertemu dengan sales itu merasa sedang dilayani oleh ahlinya. Ini cocok digunakan untuk produk-produk yang punya portofolio sangat beragam, sehingga satu produk itu difokuskan satu sales saja yang sangat mengerti atau expert produk tersebut. Nah, struktur ketiga adalah struktur pelanggan atau marketplace structure. Di sini sales dibagi berdasarkan tipe-tipe pelanggannya. Misalnya untuk pelanggan tipe pemerintah atau segmen pemerintah, sales yang digunakan ini. Kemudian ketika calon pelanggannya merupakan manufaktur, fokus salesnya yang digunakan ini. Kemudian untuk retail, tim sales yang ini. Jadi dibeda-bedakan tergantung tipe pelanggan atau segmen pelanggannya. Ini dibutuhkan karena kadang-kadang setiap segmen itu butuh cara komunikasi yang berbeda. Seperti UMKM itu butuh edukasi dan pendampingan, sementara retail itu butuh stok yang cepat dan promo yang rutin. Kemudian struktur yang keempat adalah struktur campuran atau hybrid structure. Ini yang paling sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar, bisa menggabungkan teritorial, produk, dan pelanggan. Contohnya dia sales wilayah tapi khusus menangani segmen manufaktur misalnya, atau sales nasional tapi khusus untuk produk yang premium, atau tim teknis khusus produk tertentu di bawah satu wilayah atau satu area. Nah, ini kelebihannya lebih fleksibel, bisa mengatasi kompleksitas pasar modern dan meningkatkan peluang untuk mencapai customer fit yang terbaik. Hanya saja ini membawa tantangan tertentu. Ada potensi tumpang tindih peran antara sales ini. Kemudian biaya juga bisa lebih tinggi dan butuh manajemen koordinasi yang kuat. Setelah kita mengerti bahwa struktur menentukan arah gerak sales, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Kalau strukturnya sudah ada, bagaimana menentukan berapa banyak tenaga penjual yang diperlukan? Dan bagaimana mendesain tugas harian mereka? Ini kemudian kita bahas di poin selanjutnya, atau segmen agenda selanjutnya, menentukan ukuran dan perancangan tugas sales force. Nah, mungkin kita pernah melihat perusahaan yang salesnya banyak tapi omsetnya tidak begitu naik, atau perusahaan omsetnya tinggi tapi salesnya malah kewalahan, burn out,
atau bahkan keluar satu persatu. Nah, menurut Kotler dan Keller ini bukan karena sales force-nya salah, tapi tugas salesnya yang tidak dirancang dengan tepat. Nah, sekarang kita akan uraikan bagaimana itu menentukan ukuran sales force dan merancang tugas dari sales. Banyak perusahaan itu menentukan jumlah sales itu dengan feeling saja. Sepertinya di sini butuh 5 orang, di sana tambah 2 orang. Pokoknya makin banyak itu makin bagus. Nah, sementara Kotler dan Keller itu menegaskan tidak bisa seperti itu. Kotler dan Keller itu memberikan 3 pendekatan utama untuk menentukan jumlah sales yang ideal. Yang pertama itu pendekatan workload approach. Nah, ini yang paling umum digunakan. Logikanya sederhana, berapa banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh sales ini, kemudian berapa banyak jam kerjanya. Nah, itu kemudian melalui itu bisa dilihat berarti butuh berapa orang. Rumusnya sangat sederhana, total jam kerja yang dibutuhkan dibagi total jam kerja per sales, nah, sama dengan jumlah sales ideal. Jadi contohnya, ada 500 pelanggan yang harus dikunjungi per bulan. Setiap kunjungan itu butuh 1 jam. Nah, sementara satu sales hanya punya 120 jam kunjungan efektif per bulan. Maka kita butuh itu sekitar 4-5 sales. Nah, 120 dikali 3 atau 4. Nah, keunggulannya ini paling praktis, dapat menghindari overload atau bertumpuknya sales pada satu wilayah. Kemudian juga cocok untuk pasar yang stabil. Pendekatan kedua adalah sales potential approach atau pendekatan per potensi pasar. Jadi ini dilihat dari kacamata potensi setiap wilayah atau setiap segmen yang ditarget. Lalu disesuaikanlah jumlah dan fokus salesnya ke sana. Contohnya wilayah A punya potensi 2 kali lipat dari wilayah B. Maka jumlah sales di wilayah A itu juga 2 kali lebih banyak daripada wilayah B, atau lebih senior daripada wilayah B. Nah, ini cocok ketika pasarnya sangat bervariasi setiap wilayah. Nah, kemudian ada wilayah dengan opportunity yang lebih besar, dan ketika perusahaan itu fokus untuk pertumbuhan yang agresif. Nah, pendekatan ketiga adalah incremental productivity atau marginal approach. Di sini perusahaan menghitung apakah menambah satu sales lagi akan menghasilkan revenue tambahan yang lebih besar daripada biaya gajinya. Nah, jika revenue tambahannya akan lebih besar daripada biaya gaji, itu perusahaan akan menambah salesnya. Dan jika tidak, maka mereka akan berhenti di titik itu. Nah, ini pendekatan yang biasanya digunakan perusahaan besar itu untuk mengoptimalisasi biaya. Nah, sampai sini kita sudah mendapatkan gambaran berapa banyak tenaga sales yang digunakan. Namun jika hanya tahu jumlahnya saja, kalau tugasnya tidak jelas, itu juga sulit. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada perancangan tugas sales atau sales force duties and responsibilities. Kotler dan Keller itu menegaskan bahwa pekerjaan sales modern itu bukan hanya jualan, tapi mereka berkembang menjadi 4 peran besar. Prospecting atau mencari pelanggan baru. Nah, ini merupakan fondasi dari sales. Tugasnya mencari database baru, menghubungi calon potensial dari pelanggan, kemudian menyaring siapa yang benar-benar berpotensi untuk membeli. Nah, jadi sales tanpa prospecting ini ibarat sales yang hanya menunggu bola saja. Yang kedua, perannya adalah communicating, menyampaikan nilai, berkomunikasi. Jadi bukan hanya sebagai tukang jualan, tapi juga konsultan solusi. Mereka harus bisa menjelaskan fitur-fitur produk, manfaat produk, value produk, apa perbedaan produk ini dengan produk lain, dan bisa memberikan solusi terhadap masalah dari pelanggan, sehingga produk yang diberikan itu memang sesuai dalam menjawab kebutuhan pelanggan. Jadi sales yang baik itu bukan menjawab berapa harganya, tapi menjawab kenapa produk ini cocok atau relevan untuk pelanggan. Nah, kemudian peran ketiga adalah selling atau melakukan penjualan, negosiasi. Ini merupakan tugas inti dari sales, ya, presentasikan, menjawab itu kebutuhan-kebutuhan pelanggan, memberikan demo atau uji coba dengan pelanggan, negosiasi harga, hingga akhirnya closing atau close deal atau bertransaksi. Nah, Kotler menegaskan bahwa closing itu bukan soal memaksa atau mepet,
pelanggan untuk melakukan transaksi, tapi memastikan pelanggan itu merasa bahwa keputusan pembeliannya adalah benar atau aman. Nah, lalu peran keempat adalah servicing atau layanan purna jual, after sales. Nah, ini yang sering kali dilupakan, seperti follow up order, memastikan produk itu berfungsi atau dikirim sesuai, bantu komplain dari pelanggan itu memang ditangani dengan baik, menjaga hubungan jangka panjang pelanggan, dan mendorong pelanggan itu untuk melakukan repeat order. Kalau Trade Keller menyebut bahwa customer retention ini jauh lebih murah daripada acquisition, dan sales punya peran yang sangat besar di sini. Nah, jadi prospecting, communication, selling, servicing, nah ini semua jika digabungkan akan membuat atau membangun retention, nah, sehingga pelanggan itu bisa repeat order terus menerus. Jadi sales itu bukan hanya ngejar target, jadi ada proses, ada struktur, dan ada workflow di sana. Sekarang kita sudah bahas mengenai ukuran sales force ideal, apa saja tugas sales. Nah, sekarang muncul pertanyaan selanjutnya. Kalau tugasnya sudah jelas, bagaimana membuat mereka siap menjalankan tugas tersebut? Apa yang harus kita persiapkan agar sales ini mampu menjalankan pekerjaannya? Nah, itu kita masuk ke agenda selanjutnya, pelatihan dan supervisi sales force. Coba kita bayangkan perusahaan A itu dia merekrut sales, berikan target lalu dilepas saja. Nah, sementara perusahaan B itu setelah merekrut salesnya, kemudian dilatih secara terstruktur, dipantau kinerjanya, kemudian diberikan coaching secara rutin, dan dikembangkan kemampuan sales mereka. Nah, Kotler yang kalian menegaskan bahwa hasil keduanya pasti berbeda secara drastis. Sales yang dilatih dengan baik tentu akan menghasilkan penjualan yang lebih tinggi, lebih loyal, dan lebih konsisten. Nah, sekarang kita akan bahas dua elemen besar dari membangun sales force ini, yaitu pelatihan dan supervisi. Nah, pertama pelatihan tenaga sales atau sales training. Jadi Kotler Keller itu menekankan bahwa pelatihan sales itu dirancang untuk menjawab 3 kebutuhan fundamental. Yang pertama, pengetahuan produk dan pasar. Yang kedua, kemampuan komunikasi dan penjualan. Dan ketiga, pemahaman tentang proses dan nilai perusahaan. Kita bahas satu persatu. Pertama, mengenai pengetahuan produk dan pasar atau product or market knowledge. Ini wajib dimiliki oleh seorang sales. Sales itu harus bisa menjadi orang yang paling paham mengenai produk yang dijual, seperti fiturnya apa, manfaat utamanya apa, perbedaannya dengan produk kompetitor apa, kelemahan produk ini bagaimana, dan bagaimana penggunaannya terhadap masalah atau bagaimana produk itu bisa menyelesaikan masalah dari pelanggan. Sehingga Kotler itu menekankan bahwa sales ini tidak menjual produk, tapi menjual solusi. Sehingga training yang kuat itu membuat sales mampu menghubungkan produk ke kebutuhan pelanggan. Lalu mengenai market knowledge, sales itu harus memahami juga siapa segmen pelanggannya, bagaimana pola pembelian mereka, pain point mereka itu sebenarnya apa, siapa pesaing utamanya, dan bagaimana tren pasarnya. Tujuannya agar sales itu tidak hanya menjual, tapi membaca situasi pasar yang menyesuaikan pendekatannya. Kemudian sales skill training, jadi skill penjualan si sales ini. Di dalam ini termasuk cara prospectingnya efektif, bagaimana cara sales ini membuka percakapan, menggali kebutuhan dari pelanggan, kemudian negosiasi, closing teknik, dan cara follow up yang tepat, sehingga sales ini tidak hanya datang dan menawarkan, tapi juga mampu memimpin percakapan dengan strategi. Kemudian training yang diperlukan adalah digital tools and reporting. Jadi Kotler menekankan pentingnya customer relationship management, sales automation tools, pipeline dashboard, kemudian penggunaan aplikasi-aplikasi untuk nge-track atau melacak leads, kemudian bagaimana membuat
template email atau script telepon sehingga bisa disampaikan dengan cepat kepada calon pelanggan. Jadi sales modern ini wajib bisa membaca dan menggunakan data dengan baik, karena tanpa data mereka akan mengambil keputusan berdasarkan intuisi yang seringkali meleset. Kemudian kemampuan selanjutnya yang harus dilatih dari sales itu adalah ethics and relationship building. Jadi perlu juga dibangun kemampuannya membangun hubungan atau etikanya dengan pelanggan. Nah, jadi Kotler Keller menekankan pentingnya etika itu dalam bentuk transparansi, kejujuran, tidak overclaim atau overpromise. Jadi tidak terlalu berlebihan juga menyampaikan produknya kepada pelanggan sehingga nanti ketika pelanggan melakukan pembelian ternyata setelah itu malah kecewa karena rasanya apa yang disampaikan oleh sales itu tidak sesuai dengan apa yang didapat. Nah, ini akan merusak hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Nah, jadi sales yang agresif itu mungkin closingnya cepat, tapi sales yang beretika itu dipilih pelanggan untuk jangka panjang. Nah, selanjutnya kita masuk kepada poin yang kedua terkait dengan pelatihan tadi. Yang selanjutnya juga tentu harus diiringi dengan supervisi atau coaching. Jadi supervisi ini bukan micromanagement, tetapi mengarahkan, mentoring, dan mengembangkan performa. Nah, Kotler ini membaginya menjadi dua kelompok besar. Yang pertama itu structural supervision, supervisi struktural. Nah, ini memiliki target yang jelas, bukan hanya angka, tapi juga target kunjungannya berapa, target prospek baru berapa, target akun retentionnya berapa. Juga bisa dalam bentuk rencana kerja mingguan atau activity plan, sehingga sales ini pekerjaannya tidak secara acak saja. Kemudian juga perlu supervisi dengan monitoring via CRM, dengan melihat aktivitas harian sales ini bagaimana, apakah leads-nya stagnan, apakah ada opportunity yang tidak di follow up oleh sales, bagaimana progresnya terhadap target bulanan. Nah, kemudian juga supervisi behavioral atau supervisi terhadap perilakunya. Nah, pertama adalah dengan coaching rutin. Supervisor itu bisa membantu sales meningkatkan kemampuannya dalam presentasi, diajarkan bagaimana cara presentasi, bagaimana teknik negosiasi yang bagus, bagaimana cara menjawab pertanyaan-pertanyaan pelanggan, nah, bagaimana strategi menghadapi klien-klien yang sulit. Nah, dalam supervisi behavioral ini juga diperlukan motivasi jangka panjang untuk menjaga sales dari burnout. Nah, jadi Kotler menekankan bahwa sales adalah pekerjaan dengan stres tinggi. Supervisor yang baik bisa meningkatkan produktivitas melalui empati dan dukungan emosional. Nah, evaluasi dan feedbacknya dua arah, tidak hanya beri kritik tapi mendengar kendala sales. Apa yang membuat prospek sudah closing? Apa harga terlalu sulit atau apakah materi marketing yang kurang membantu, sehingga feedback sales ini bisa digunakan sebagai insight strategis bagi perusahaan untuk pengembangan ke depannya. Nah, training dan supervisi yang baik ini akan membawa efek langsung, membuat sales menjadi lebih percaya diri, tingkat conversionnya bisa meningkat, kesalahan-kesalahan berkurang, untuk kerjanya lebih efisien, turnover sales jadi menurun, dan tentu pelanggan juga menjadi lebih puas. Nah, training dan coaching yang baik adalah investasi yang memberikan return of investment paling tinggi dalam manajemen tenaga penjualan. Nah, setelah sales dilatih, sudah supervisi dengan baik, kemudian kita sampai pada pertanyaan yang paling kritis. Bagaimana ini mengukur apakah pekerjaan sales force ini benar-benar efektif? Nah, itu kita akan masuk dalam segmen selanjutnya, evaluasi kinerja sales atau sales force performance evaluation. Nah, jadi bagian ini sangat penting karena tanpa evaluasi yang benar itu perusahaan tidak akan pernah tahu apakah tim sales ini sedang tumbuh atau justru bergerak ke arah yang salah. Nah, jadi sebelum kita masuk ke dalam daftar metrik ini, coba kita bayangkan ada dua orang sales. Sales A ini ramah, rajin kunjungan, pelanggan juga suka. Sales B pendiam, tidak banyak bicara, tapi angka penjualannya justru lebih tinggi. Nah, ketika kita menjadi manajer, tentu kita akan
perlu bertanya siapa yang lebih layak dipromosikan. Kalau evaluasinya hanya berdasarkan feeling atau kesan, keputusannya tentu akan bias. Kita akan cenderung melihat sales A yang ramah, yang rajin kunjungan tadi menjadi yang lebih layak dipromosikan, sementara datanya bicara berbeda. Oleh sebab itu, sales harus dievaluasi dengan sistem yang objektif, terukur, dan konsisten. Evaluasi ini dilakukan dengan melihat 3 aspek besar. Pertama itu adalah hasil atau output, metrik output. Ini yang paling umum dan mudah diukur. Pertama itu kita bisa melihat sales volumenya bagaimana, berapa omset atau unit yang berhasil dijual oleh sales tersebut. Kemudian dari growth, pertumbuhan penjualannya dibandingkan dengan periode sebelumnya bagaimana. Kemudian juga dilihat dari profit contribution, bagaimana revenue-nya, apakah memberikan margin yang besar. Kemudian market share juga perlu dilihat, apakah sales ini mampu meningkatkan dominasi produk di wilayahnya. Juga bisa dilihat dari berapa banyak pelanggan baru yang bersedia dapat atau kemampuan akuisisi pelanggan baru. Nah, jadi output saja tidak cukup karena sales bisa mengejar angka hari ini dengan mengorbankan masa depan. Nah, kemudian kinerja sales ini juga bisa diukur melalui metrik kegiatan. Jadi yang dievaluasi ini bukan hasil seperti yang tadi, melainkan melalui cara kerjanya. Nah, contohnya itu jumlah kunjungan per harinya berapa, jumlah prospek baru berapa, yang di follow up berapa banyak, kemudian berapa kali dia hadir dalam meeting, bagaimana pipeline progressnya. Ini penting karena aktivitas itu menghasilkan pipeline, dan pipeline ini menghasilkan sales. Jadi jika aktivitas menurun, penjualan itu hanya soal waktu saja menunggu penurunannya. Nah, matriks untuk mengukur yang ketiga adalah matriks kualitatif, keterampilan dan perilaku. Jadi evaluasi dilakukan melalui product knowledge. Kita perlu melihat apakah sales ini benar-benar memahami produk sehingga dapat memberikan solusi. Kemudian bisa dilihat kemampuan komunikasinya bagaimana, apakah mereka bisa menggali kebutuhan pelanggan, menjelaskan dengan jelas, dan menangani pertanyaan-pertanyaan pelanggan itu dengan baik. Kemudian juga mungkin dilihat dari kemampuan yang membangun hubungan dengan pelanggan, apakah pelanggan itu merasa nyaman dan ingin tetap berhubungan dengan dia. Juga dari etika kerjanya bagaimana, time manajemennya bagaimana. Nah, metode evaluasi yang dibahas Kotler ini ada beberapa macam. Pertama, sales report. Nah, jadi sales wajib mencatat aktivitas dan progres. Jadi supervisor itu harus membaca dan menindaklanjuti laporan-laporan atau progres dari sales. Nah, kemudian supervisor juga bisa mengevaluasi dengan ikut kunjungan ke lapangan bersama sales, dengan melihat itu bagaimana cara presentasinya, bagaimana sales ini membuka percakapan, bagaimana pola negosiasinya, bagaimana etika sales ini dengan calon pelanggan. Kadang-kadang juga pelanggan bisa memberi insight lebih jujur tentang respon sales atau kemampuan sales dalam memberikan solusi bagaimana. Nah, baru kemudian supervisor bisa menilai sales dari pencapaian KPI-nya, perilaku kerja, potensi pengembangannya bagaimana, hingga kesiapan promosinya. Nah, menurut Kotler dan Keller, tujuan akhir evaluasi itu bukan untuk menghukum, tapi untuk melakukan perbaikan, mengidentifikasi gap keterampilan, menentukan training apa yang dibutuhkan oleh sales ini, merancang insentif atau kompensasi yang tepat untuk sales, untuk menentukan promosi, mutasi, juga menjaga kualitas hubungan perusahaan dengan pasar. Nah, jadi menurut Kotler, kesalahan terbesar perusahaan itu adalah menganggap evaluasi sebagai akhir dari proses, padahal evaluasi itu adalah awal dari perbaikan performa berikutnya. Nah, sekarang performa sudah dievaluasi. Selanjutnya kita masuk ke tahap yang sangat penting untuk memotivasi sales, yaitu kompensasi. Karena pada akhirnya insentif yang tepat itu bisa membuat performa sales naik berkali-kali lipat, atau sebaliknya
akan turun drastis jika kompensasi ini dirancang dengan cara yang salah. Sebelum masuk ke teori, sekarang kita coba mulai dengan sebuah ilustrasi singkat. Kita bayangkan dua orang sales. Sales A digaji kecil, komisinya besar. Sementara sales B gajinya besar, komisinya yang kecil. Nah, tentu sales A akan agresif atau fokus untuk closing cepat, mengejar angka. Nah, sementara sales B akan lebih stabil, membangun hubungan jangka panjang. Nah, keduanya tentu tidak salah, keduanya adalah hasil dari desain kompensasi. Nah, Kotler dan Keller itu menekankan satu hal penting. Insentif yang diberikan perusahaan itu akan membentuk perilaku dari sales. Artinya, perusahaan harus mendesain sistem kompensasi yang selaras dengan tujuan bisnis. Nah, ada 4 elemen kompensasi menurut Kotler dan Keller. Pertama adalah fixed amount atau gaji dasar. Ini memberikan kepastian bagi sales. Fungsinya menjaga stabilitas hidup, mendorong perilaku jangka panjang, ideal untuk penjualan kompleks yang siklus panjang, ini juga cocok untuk sales yang butuh aktivitas konsultatif, bukan hanya closing cepat. Cocok untuk perusahaan B2B atau perusahaan otomotif dengan segmen yang premium. Nah, elemen kedua itu adalah variable amount atau insentif, sering disebut juga komisi. Ini yang seringkali membuat sales itu bergerak dengan cepat. Variable ini biasanya dipakai untuk meningkatkan penjualan jangka pendek, mendorong conversion rate, percepat rotasi produk, dan menarik sales yang kompetitif. Jadi bisa dalam bentuk komisi per produk, persentase dari omset, bonus bulanan, bonus tahunan, dan seterusnya. Jadi semakin besar variabelnya, semakin agresif juga pola kerja dari sales. Nah, bentuk ketiga itu adalah benefit atau tunjangan, bisa termasuk seperti asuransi, kendaraan, uang makan. Nah, benefit ini menurut Kotler akan meningkatkan kepuasan dan loyalitas jangka panjang dari sales. Sales yang punya benefit kuat ini cenderung bertahan lama dan bekerja lebih stabil, sehingga menekan turnover dari sales. Bentuk keempat adalah non-financial rewards, seperti penghargaan, sertifikat, akses training, promosi, dan kesempatan menangani key akun. Jadi banyak juga sales ini yang termotivasi oleh reputasi dan pengakuan. Nah, ada 4 tujuan utama dalam mendesain kompensasi ini menurut Kotler. Yang pertama adalah menarik tenaga penjualan atau sales person yang berkualitas, kemudian memotivasi mereka untuk mencapai performa optimal, menyelaraskan perilaku sales force kita dengan tujuan perusahaan, dan menjaga kepuasan dan retensi tenaga penjualan atau sales force. Lalu Kotler juga menyampaikan tipe-tipe program kompensasi. Jadi ada 3 model dasar. Pertama, struktur gaji murni atau straight salary. Jadi semua pendapatan itu diberikan dalam bentuk gaji tetap. Namun ini seringkali membuat sebuah kekurangan, sehingga motivasi sales itu untuk melakukan closing lebih cepat itu jadi rendah. Kemudian struktur atau program kompensasi yang kedua itu komisi murni atau straight commission. Jadi sales itu tidak digaji, hanya dibayar ketika closing saja. Nah, kelebihannya nih risiko perusahaan jadi sangat rendah, karena jika tidak terjadi penjualan maka salesnya tidak perlu dibayar. Kemudian sales juga menjadi super agresif, dan ini cocok untuk produk dengan volume tinggi. Kekurangannya ini rentan overselling, hubungan jangka panjang juga sering dikorbankan, karena sales itu tujuannya hanya jual dengan cepat saja. Nah, kemudian bentuk ketiga atau model ketiga itu kombinasi dari keduanya, kombinasi gaji dan komisi mixed plan. Ini yang paling sering digunakan. Nah, kelebihannya itu seimbang antara stabilitas dan motivasi. Sales jadi tidak panik ketika conversionnya lambat karena masih punya gaji. Nah, perusahaan juga bisa mengatur proporsinya sesuai kebutuhan. Jadi contoh misalnya 70% gaji tambah 30% komisi. Nah, kemudian bagaimana cara mendesain kompensasi yang efektif? Kotler dan Keller menyarankan pertimbangkan itu berdasarkan tingkat kompetisi pasar atau berdasarkan karakter produk. Nah, jadi kompensasi adalah alat strategi saja.
Plan strategis bukan sekedar biaya saja. Nah, kesalahan umum dalam membuat kompensasi itu perusahaan seringkali memberikan komisi yang terlalu kecil misalnya, sehingga sales itu pasif, atau komisi yang terlalu besar sehingga sales terlalu agresif, yang seringkali itu mengorbankan hubungan jangka panjang atau reputasi perusahaan. Kemudian juga insentif sering tidak terkait dengan KPI utama, aturan komisi yang kadang-kadang tidak jelas atau tidak ada reward non finansial. Nah, sehingga kompensasi yang salah ini dapat menghancurkan perilaku sales dan merusak hubungan dengan pelanggan. Nah, kemudian kita akan masuk kepada poin terakhir, pengelolaan produktivitas tenaga penjualan atau bagaimana memanage sales force productivity. Nah, pada poin ini kita akan membahas mengenai bagaimana membangun sales culture yang tepat atau yang sehat. Jadi ini adalah bagian penutup dari keseluruhan bab personal selling dan direct marketing. Kita sudah banyak bicara tentang struktur sales, target, kompensasi, pelatihan, supervisi, hingga evaluasi. Nah, kemudian ada satu hal lagi yang menentukan apakah semuanya itu bisa berhasil, yaitu budaya atau sales culture. Karena pada akhirnya skill bisa dipelajari, sistem bisa dirapikan, tapi budaya lah yang menjaga semuanya tetap hidup. Nah, apa itu sales culture dalam konteks Kotler dan Keller? Sales culture adalah suasana, nilai, dan cara kerja membuat sales itu berani mengejar target, saling support, bukan sikut-sikutan, adaptif terhadap perubahan, mau belajar, dan punya sense of owner dari perusahaan. Nah, elemen kunci dari sales culture ini menurut Kotler dan Keller, pertama adalah goal clarity. Jadi tim bukan cuma tahu target, tapi mereka tahu kenapa target itu penting. Kemudian ada coaching mindset. Sales supervisor itu bukan polisi target, bukan orang yang mencari-cari kesalahan dari sales, tapi seorang coach yang membangun bukan menakuti. Kemudian recognition. Sales culture yang sehat itu fokus pada pengakuan kinerja, bukan hanya hukuman. Yang keempat, continuous learning. Skill sales itu seperti otot, kalau nggak dilatih melemah. Perusahaan yang kuat memandang pelatihan sebagai investasi, bukan biaya. Juga punya spirit atau semangat team win. Jadi tidak ada closing individual, yang ada adalah tim yang solid. Jadi budaya saling berbagi strategi, budaya saling berbagi skrip, template, dan insight di lapangan ini sangat menentukan maju tidaknya sebuah perusahaan. Dan selanjutnya, etika adalah prioritas. Banyak perusahaan mengatakan bahwa sales itu yang penting closing, padahal seharusnya yang penting itu closing yang benar, karena kepercayaan pelanggan adalah aset terbesar. Nah, bagaimana sales culture ini bisa dibentuk? Ada 3 cara yang selalu berhasil menurut Kotler dan Keller. Pertama, role modeling atau teladan dari top management. Nah, kalau bosnya berintegritas, itu sales akan hormat. Kalau bosnya manipulatif, salesnya juga akan ikut. Jadi budaya itu mengalir dari atas. Nah, kemudian dengan menggunakan sistem yang konsisten, KPI yang adil, kompensasi yang jelas, mekanisme evaluasi yang transparan. Karena budaya tidak lahir dari motivasi, tapi dari sistem yang selaras. Nah, cara membuat sales culture yang ketiga adalah ritual team. Jadi ritual team itulah yang membangun budaya. Bisa dengan sharing best practice, win celebration, monthly reflection meeting, itu digunakan untuk membangun identitas. Nah, jika sales culture yang kuat, menurut riset, produktivitas sales juga naik signifikan, turnover sales akan turun, trust pelanggan juga akan meningkat, closing rate akan stabil, konflik internal menurun, dan kreativitas lapangan akan meningkat. Di budaya itu bukan tambahan estetika, adalah pembeda kompetitif. Nah, di sales itu bukan cuma tentang menjual barang, sales adalah membangun kepercayaan, memahami manusia, membantu orang atau calon pelanggan untuk mengambil keputusan yang benar. Nah, sales culture yang kuat, kita bukan hanya membangun tim yang hebat, tapi juga membangun perusahaan yang tidak mudah digoyahkan oleh perusahaan.
Jadi dari semua pembahasan tadi, semua teori Kotler dan Keller tentang sales force ini mengarah pada satu kesimpulan sederhana, yaitu sales adalah tentang memahami manusia, bukan hanya memindahkan produk. Jadi ketika sebuah perusahaan mampu membangun tim sales yang terstruktur, dilatih dengan benar, dibayar dengan adil, diawasi dengan bijak, dan dikelilingi dengan budaya yang sehat, maka growth bukan lagi pertanyaan mungkin atau tidak, tapi growth tinggal soal waktu. Mungkin itu pembahasan pada video ini, semoga bisa bermanfaat.